Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas 5E pagi, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengelolaan kelas yang diampu oleh dosen Bapak Abdul Halim As-Siddiq, MPDI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, yang dimana di sini materi di sini itu dipelajari oleh kelas 11 SMA atau MA dari kurikulum Merdeka. Langsung saja. Yang pertama adalah pengertian dakwah. Menurut bahasa itu ditinjau dari kata masdar, yang mana dari fiil da'a yad'u, da'watan gitu, yang diartikan sebagai bisa mengajak, memanggil ataupun menyeru. Jika ditinjau dari segi istilah, ini ada empat menurut istilah. Yang pertama yaitu dakwah menurut istilah setiap kegiatan yang mengajak, menyeru dan memanggil orang atau kelompok orang yang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran akidah, syariah dan akhlak Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan mengajak orang lain ke jalan Allah secara lisan ataupun perbuatan untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari supaya mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Langsung di sini yang B, dalil perlunya dakwah. Di sini pada surat Quran surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang C, adab berdakwah. Di sini pada materi kelas 11 SMA atau MA dari kurikulum Merdeka ini ada 4 adab berdakwah. Yang pertama yaitu dakwah dengan cara hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas dan sikap yang bijaksana. Yang kedua, dakwah menggunakan cara mau'idatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara damai dan menenteramkan tanpa kekerasan. Yang ketiga, dakwah dengan cara mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, dakwah melalui teladan yang baik, yaitu uswatun hasanah. Yang D, tujuan dan sasaran dakwah. Tujuan dan sasaran dakwah. Sasaran dakwah yang pertama yaitu memberi semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya dari baik menjadi terbaik. Di situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya dakwah itu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari baik menjadi lebih baik. Jadi yang sudah baik itu supaya lebih
ditingkatkan lagi kebaikannya menjadi lebih baik di situ. Nah, yang B, mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik serta yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dakwah yaitu yang pertama, tidak jauh dari segi bahasa yang di atas tadi, itu adalah menyeru dan mengajak segenap manusia agar konsisten atau istiqomah dalam beriman kepada Allah, menjadikan seluruh aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah, mengerjakan amal soleh dalam arti yang seluas-luasnya, berakhlak mulia yang tolak ukurnya adalah akhlak Rasulullah. Yang C, syarat dan metode dakwah. Nah, di sini ada beberapa faktor dan juga berbeda-beda untuk metode. Yang syarat ini dikutip cuma ada 5. Syarat dakwah di sini ada 5. Yang pertama, yaitu santunnya kata dengan perbuatan, sikap, perilaku, dan tingkah lakunya benar-benar menjadi teladan, yaitu uswatun hasanah. Yang kedua, memberi objek dakwahnya. Yang ketiga, memiliki keberanian dan ketegasan. Yang keempat, memiliki ketabahan dan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan akibat dakwah yang dilakukan. Yang kelima, menyadari dengan sepenuh hati bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan, mengajak, dan menyeru. Tentang hasilnya itu dipasrahkan kepada Allah, seperti itu ya. Jadi tugasnya hanya menyampaikan, mengajak, menyeru. Tentang keberhasilan itu sepenuhnya diserahkan kepada Allah, seperti itu. Yang keenam, selalu berdoa kepada Allah agar dakwahnya mencapai kesuksesan. Sekarang media dakwah. Media dakwah di sini, penggunaan media dakwah tentu menjadi hal yang niscaya, apalagi kondisi masyarakat modern yang ingin serba cepat, canggih, dan mudah. Sebab itu, media dakwah yang digunakan mencirikan anak zamannya, tidak konvensional, apalagi hanya sekedar ceramah dan mengumpulkan massa dalam jumlah yang besar. Setelah itu bubar tanpa bekas. Nah, media dakwah untuk masa kini dapat menggunakan media elektronik, beragam media sosial, TV, radio, ataupun internet. Yang B, media cetak antara lain yaitu buku, seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, spanduk, brosur, pamflet, dan lain sebagainya. Itu adalah media dakwah. Manajemen dakwah. Manajemen dakwah di sini ada 6. Saat berdakwah, Rasulullah menerapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu lemah lembut dalam menjalankan dakwah. Manajemen dakwah yang pertama yaitu lemah lembut dalam menjalankan dakwah. Yang kedua, bermusyawarah dalam segala urusan termasuk urusan dakwah. Yang ketiga, menyampaikan dakwah sesuai dengan objek dakwah. Yang keempat, lapang dada dan sabar. Yang kelima, kebulatan tekad. Yang terakhir yaitu bertawakal. Seperti itu. Sudah, mungkin itu saja yang bisa
saya bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.